Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratunisa, NIM 1914101183, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E, semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan atau biasa disebut K3 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Syaiful Bahri SAG MM. Meningkat materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan juga produktif. Nah, keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian di tempat kerja. Materi selanjutnya yaitu regulasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Rilis pada tanggal 26 Desember tahun 2019, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi tentang kesehatan kerja. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Peraturan pemerintah ini terbit dengan beberapa alasan, di mana salah satunya untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Penyelenggaraan kesehatan kerja tersebut mencakup beberapa upaya, yaitu ada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Materi selanjutnya, bentuk-bentuk K3 dalam perusahaan. Program kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, membuat kondisi kerja aman. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman. Yang ketiga, penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan dokter organisasi dan klinik kesehatan. Materi selanjutnya, tujuan penerapan K3. Tujuan utama dari penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, diantaranya yang pertama itu melindungi dan menjamin kesehatan, keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Serta yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Materi selanjutnya yaitu promosi kesehatan. Promosi kesehatan di tempat kerja adalah suatu upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja. Selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Selanjutnya, ada tujuan dan sasaran. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi kerja, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, serta meningkatkan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman, kemudian membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat,
Yang terakhir, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Selanjutnya ada sasaran dari promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama itu sasarannya sasaran primer, terdiri dari karyawan di tempat kerja. Yang kedua sekunder, yaitu pengelola K3, serikat atau organisasi pekerja. Dan terakhir itu tersier, yaitu pengusaha dan manajer atau direktur. Kemudian ada prinsip promosi kesehatan di tempat kerja. Di situ ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip komprehensif, kedua partisipasi, yang ketiga keterlibatan berbagai sektor terkait, yang keempat kelompok organisasi masyarakat, dan yang kelima berkesinambungan atau berkelanjutan. Materi selanjutnya mengenai pengembangan promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja dapat melalui 8 langkah, yaitu yang pertama, menggalangkan dukungan manajemen, kemudian melakukan koordinasi, setelah itu penjajakan kebutuhan, kemudian memprioritaskan kebutuhan, selanjutnya menyusun perencanaan, kemudian pelaksanaan, setelah itu monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir melakukan revisi dan perbaikan program. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.